Makanya ya misalkan gini, kenapa orang itu pada narkoba, kalau nggak pada narkoba, pada minum arak, terus pada melakukan hal-hal yang sebenarnya membahayakan diri ya kan. Perkara haram itu membahayakan diri. Padahal susu ada ya, sing halalnya kah susu, terus apa maning? Apalagi banyak minuman-minuman extra jos, boleh Coca-Cola, Sprite, ya, terus Marimas dan lain-lain. Marimas campur apa Coca-Cola, campur susu gak? Nikmat sebenarnya kan. Gak tahu itu kenapa alasannya orang-orang melakukan hal-hal yang melanggar yang sudah digariskan kah oleh syariat, kenapa? Ya bisa jadi faktor ekonomi ya, bisa jadi, atau faktor pergaulan. Makanya hati-hati kamu bergaul kah, itu sangat mempengaruhi. Si Imtiaz gaulnya yang baik ya, terus si Pak Is gede nggak. Jadi orang-orang yang belum punya pendirian itu jangan seenaknya bergaul ya. Jadi harus milih. Kadang yang sudah punya pendirian juga gampang terbawa, apalagi yang belum punya prinsip. Kayak ya awalnya sih mau dakwah, misalkan si Alphard mau dakwah ke orang-orang yang orang-orang ya yang mabok terus ya, atau orang-orang yang melakukan pokoknya di pekerjaan malam hari lah, kupu-kupu malam misalnya. Si Alphard mau dakwah ke orang-orang yang atau wanita-wanita yang PSK misalnya, mau ditarik supaya pada sholat 5 waktu, mau ditarik supaya pada ngaji, Alphard ikutan malah. Nah, itu namanya belum bisa ya. Jadi orang itu ketika amar ma'ruf mikir-mikir kan, mikir-mikir kayak maksudnya saya kuat enggak kah konon, kuat orang ya. Kalau kuat ya silakan, kalau enggak kuat jangan. Itu kayak misalkan HP, ini banyak orang yang memegang HP tapi dirinya itu tidak punya rem ya, atau remote control untuk menggunakan HP. Nah makanya setiap sesuatu kita harus punya benteng sendiri kah sebelum kita punya hal kah. Misalkan saya ini belum punya uang banyak ya, atau belum punya sesuatu yang mewaukan, saya harus mempersiapkan diri. Sekiranya ketika saya dapat lah digunakannya yang hal-hal yang positif. Atau wah saya ini belum punya ilmu banyak ya, kayak kamu kan belum punya ilmu banyak ya, kamu persiapkan diri. Wah kan sekarang banyak orang yang ilmunya banyak pada sombong, pada istilahnya orang yang punya ilmu banyak pengen ilmunya itu bukan ilmunya ya, pengen kelelahannya itu pengen dipuji orang, capeknya kelelahannya pengen dipuji orang, bukan pengen dipuji Allah. Sekarang gitu, misal gini, banyak kan orang yang wah kamu pengennya yang enak-enak aja. Dulu saya itu nurut ilmu susah payah, makan kadang sampai makan pasir saya ya, misal kalau jalan sampai capeknya jauh menuju tempat ngaji, kamu pengen ngaji enak-enakan, kayak jadi diungkit-ungkit kan. Itu sebenarnya kurang bagus sih, karena sama saja adanya dia susah payahnya itu berkat dia, bukan. Sebenarnya susah payahnya itu ya pertolongan Allah, ngerti orang? Nah, susah dan bahagia itu satu paket, ya. Sekarang saya lagi susah, sekarang ini. Ya itu satu paket ketika saya pas misalkan 2 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang saya bahagia. Satu paket, jangan lah kalau hal yang satu paket jangan diungkit-ungkit yang misalkan susahnya diungkit-ungkit. Justru yang diungkit-ungkit sebenarnya senengnya, ngerti? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ya kan.
Adapun ketika tentang nikmat maka ceritalah. Enggak ada wa amma bi susah fahadis. Adapun dengan susah kamu ceritalah susahnya. Jangan malah membuat orang takut kah? Ngerti? Kamu sering ditakut-takuti sama orang-orang yang di atas atau yang dianggap di atas kamu ya. Itu sebenarnya kurang bagus. Justru yang dianjurkan itu adalah nikmat. Misalkan saya punya ya berhubung saya santri ya, saya punya ilmu ini. Jadi enak kan dienakin, yang lainnya itu dienakin, bukan malah disusahin. Kayak misalkan lagi kamu khatam Al-Qur'an. Ada sebuah ya adalah kalau dikaitkan dengan dunia sejagat dunia. Ada yang mungkin misalkan khatam ngaji kitab ya. Terus ustadznya minta namanya mahar ya istilahnya. Misalkan khatam ngaji kitab Sapinah misalnya. Pengennya apa? Pengennya maharnya itu per orangnya, per kepalanya 200.000. Wah. Nah, itu kurang bagus, menurut saya kurang bagus. Maksudnya memberatkan orang yang, jadi seakan-akan kesusahan dia itu pas ketika mondok tidak terima akan kesusahan, dan itu kesusahannya bukan merupakan satu paket daripada nikmat. Orang kayak saya ngomong kayak gini paham gak ya? Paham ya? Biasa kan, maksudnya ya misalkan kamu lagi jadi pejabat atau jadi apalah pengasuh pondok apakah, jadi ke santri itu yang enak-enaknya kan, santri itu yang maksudnya enak-enaknya itu jangan membuat kita itu gini, yang ada itu nikmat terus diberikan ke orang ya, bukan kesusahan diberikan apa, bayangan kesusahan saya diberikan kepada orang lain. Konon nggak ngerti orang. Konon. Wes. Nah, berarti kemungkinan kita juga masih ada tergolong ahli neraka ya, yaitu al-munafikun ya, al-munafikun yaitu neraka yang paling bawahnya neraka itu namanya neraka apa? Hawiyah. Tergolong orang-orang yang punya ilmu juga termasuk. Wah, dan itu sangat rentan sekali orang-orang yang punya ilmu untuk melakukan tindak munafik. Maksudnya munafik itu ya munafik ya. Jadi sesuatu yang di luar tempat itu. Menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya, itu munafik namanya. Tapi ketika dia menjadikan hal itu sebuah tujuan, ngerti? Contoh misal, kalau saya nggak bohong, saya nggak punya uang, ngerti? Kalau misalkan politik, siasat, bohong nggak apa-apa, demi tujuan atau maksudnya itu baik, ngerti nggak maksudnya? Tapi kalau misalkan orangnya ini ketika tidak bohong, dia tidak punya hasil, tidak menggapai tujuan. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Menutupi diri, sebenarnya dia itu bodoh, ceramah terus, kan banyak sekarang ustadz dadakan apa kan ya, menerangkan tentang misalkan ya tahu sendirilah, menerangkan tentang apa misalkan ulama itu apa. Sebagian ada yang mengatakan binatang juga ulama katanya kan, ini sesat nih, kucing ulama ya kan? Terus tikus ulama katanya kayak gitu, ulama udah sukses orang karuan, dan itu merupakan dia emang pencahariannya seperti itu, ngerti? Pencahariannya seperti itu. Kalau nggak bohong nggak dibayar, kalau nggak ustadz dadakan kan biasanya dibayar. Terus ada lagi ustadz dadakan yang istilahnya apa, sok islami kah konon, tobatlah konon, takbir konon, tobatlah ya. Terus ya itu lagi
Itu yang sisi keras. Yang sisi lemah lembut pun bukan berarti dia selamat. Oh, ngerti? Jadi pertanyaannya gimana? Yang lemah lembut itu nggak berarti dia itu selamat dari godaan. Sama yang lemah lembut, yang diam itu juga lebih bahaya lagi. Lebih bahayanya bisa jadi pas diam dia marah, saking marahnya ditahan ngambeknya ke orang lain kan. Terus yang baik mana ya kan? Makanya kamu sering minta pertolongan. Saya pernah ditanya di guru. Saya pernah bertanya pada guru saya ya, terkait hati saya, pikiran saya, was-was saya ya. Jadi dulu saya itu pernah digoda, jadi pernah merasakan hati saya itu selalu selalu menentang orang-orang, misalkan orang-orang soleh, wali konon kayak wallahu a'lam, tapi ini bisikannya, ini was-was. Saya tanya sama guru saya, ini guru hati saya kok dikontrolnya susah konon kah? Jadi nafsu saya kontrolnya susah. Pasrah, tawakal, pasrah. Obatnya pasrah. Insya Allah. Ya Allah silakan. Saya itu untuk menangani hal-hal yang tidak tahu dalam hati saya pasrahkan semua ke panjenengan ya Allah. Bismillahi tawakkaltu alaika. Dan itu selamat. Sampai sekarang alhamdulillah kah. Jadi sakinah bae kah, tenang bae hati kah. Jadi tidak ada gundah gulana marah saya nggak kelihatan. Marah maksudnya jarang, paling seminggu paling 5 menit kelihatan berotak itu kayak, dan itu sangat hebat. Terus diamnya saya juga alhamdulillah selamat dari was-was. Ya, jadi obatnya satu, tawakal itu maksudnya selalu ingat Allah. Jadi selalu ingat Allah, selalu ingat Kanjeng Nabi, itu semua mara bahaya hilang. Setan itu kebakar rasa panas kan. Misalkan dalam diri kita ya, di hati kita misalkan menyebut Allah, wah setannya panas kan. Allah terus panas. Tapi jangan bilang di jalan-jalan Allah jangan. Di hati aja hati. Enggak, kalau misalkan kamu punya penyakit was-was, ngerti ya, penyakit was-was. Atau kalau misalkan kamu kena hal-hal apapun yang kaitannya mengganggu ketenangan itu, ta'awud tanpa napas ya, tanpa napas. Saya alhamdulillah pernah ya, jadi